Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu bersama saya lagi Dr. Rado Yendra SSI MSc dalam program perkuliahan dari jarak jauh tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan mahasiswa program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Qasim Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, pada kali ini kita akan membahas suatu teori dalam perkuliahan proses stokastik, di mana teori yang akan kita bahas nantinya hingga selesai kita akan berbicara mengenai konsep-konsep rantai Markov. Oke, kita coba lihat dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep rantai Markov, di mana proses perkuliahan untuk stokastik ini memang sangat kental rasanya ilmu matematik. Nah, kita lihat. Nah, sebenarnya rantai Markov ini merupakan suatu probability atau suatu keadaan yang menyatakan bahwa katanya only the most recent point. Jadi kalau kita lihat teorinya, only the most recent point in the trajectory affects what happen the next. Jadi artinya bahwa maksudnya bahwa titik atau titik yang paling baru, titik yang pada saat ini itu merupakan suatu lintasan atau suatu laluan yang mengakibatkan terjadinya peristiwa selanjutnya. Jadi artinya bahwa oleh orang matematika bahwa sifat Markov ini disimbolkan dengan menggunakan suatu parameter xt tambah 1 untuk peristiwa yang selanjutnya bergantung dengan, jadi kalau oleh orang matematik dia menggunakan suatu notasi xt tambah 1 untuk menyatakan suatu kejadian atau suatu peristiwa untuk masa yang akan datang, itu bergantung kepada suatu peristiwa pada saat ini. Jadi, tetapi dia tidak bergantung kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jadi notasi T tambah 1 ini dapat dinyatakan sebagai suatu notasi untuk kejadian pada masa yang akan datang, bergantung kepada keadaan T itu dapat dikatakan sekarang, jadi suatu peristiwa yang akan datang itu tergantung kepada peristiwa yang sekarang dan tidak tergantung kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, oleh orang matematika, sifat Markov ini dinotasikan sebagai bentuk mencari suatu peluang bersyarat, di mana peluang bersyarat ini artinya bahwa untuk menentukan peluang terjadinya atau peluang peristiwa untuk yang akan datang itu dipengaruhi oleh beberapa peristiwa sekarang, sebelumnya, dan seterusnya. Itu cukup katanya menggunakan suatu rumusan bahwa peluang untuk masa yang akan datang itu cukup hanya dipengaruhi oleh keadaan yang pada saat sekarang. Jadi kalau kita lihat konsep rantai Markov ini bahwa merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menghitung peluang, katanya untuk menghitung peluang suatu kejadian di masa yang akan datang dan bergantung depend on
XT ini maksudnya sekarang, but whatever he finds before time T doesn't matter. Artinya bahwa dia kejadian yang sebelumnya itu katanya sebelum T, nih sebelum T itu apakah T kurang 1, T kurang 2, dan seterusnya, sampai T0 itu tidak mempengaruhi. Jadi jelas saya rasa konsep dari rantai Markov ini merupakan suatu konsep katanya mula-mula dijelaskan bahwa suatu titik pada masa yang sekarang atau masa yang paling baru atau masa yang paling baru yang sekarang itu katanya merupakan suatu laluan atau lintasan yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Oleh orang matematik, titik itu mereka notasikan dengan suatu XT tambah 1. Jadi XT ada tambah 1 di sini untuk menunjukkan suatu peristiwa yang akan datang. Depends upon XT. XT itu sekarang, but it does not depend upon XT kurang 1 dan seterusnya. Oleh notasi matematik dinyatakan bahwa suatu rantai Markov itu merupakan suatu upaya untuk menghitung suatu peluang, suatu kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi pada pada waktu yang akan datang, itu dipengaruhi oleh beberapa peristiwa sekarang dan peristiwa sebelumnya, di mana katanya peristiwa sebelumnya itu tidak berpengaruh terhadap peristiwa yang masa akan datang, di mana peristiwa yang masa akan datang itu hanya terpengaruh kepada peristiwa yang sekarang. Ini sesuai dengan suatu explanation, suatu penjelasan bahwa katanya whatever events before time T doesn't matter. Artinya peristiwa yang sebelum T itu tentu ada T kurang 1, T kurang dan seterusnya, itu tidak menjadi suatu masalah. Jadi artinya bahwa menghitung peristiwa yang akan datang cukup dihitung dengan peristiwa yang sekarang. Oke, kita akan lihat mempertajam lagi seperti apa rumusan yang komplit, yang tepat sebenarnya rantai Markov itu sebenarnya seperti apa. Jadi peristiwa-peristiwa tadi merupakan suatu Markov property, sifat Markov. Oke. Jadi kalau kita mau lihat, kita coba lihat definisi sebenarnya. Oke, ini ada definisi sebenarnya, kita gini deh. Jadi katanya jika X0, X1, X2 tadi merupakan suatu barisan variabel acak diskrit. Jadi kalau variabel acak katanya tentu di situ ada nanti hitungan-hitungan peluang. Variabel acak itu merupakan suatu angka dari suatu peristiwa-peristiwa. Mau itu peristiwa hujan, mau itu peristiwa kecelakaan. Maka katanya apa? Suatu variabel acak ini tadi katanya dapat disebut sebagai suatu Markov, suatu rantai Markov jika memenuhi suatu sifat Markov bahwa suatu peluang yang untuk masa akan datang dinotasikan dengan T tambah 1 ini bersyarat jika telah terjadi peristiwa pada saat sekarang dan seterusnya dan sebelumnya, sekarang, sebelumnya, maka katanya cukup dihitung saja peluang untuk terjadinya masa akan datang itu hanya dipengaruhi oleh terjadinya peristiwa pada saat yang sekarang. Jadi kalau begitu nanti X0 ini, X1, X2 ini berupa variabel acak. Jadi kalau dikatakan suatu variabel acak, bisa berbagai suatu peristiwa. Oke, yang mana isunya bahwa katanya suatu variabel acak tadi, diskrit tentunya, dapat dikatakan sebagai suatu rantai Markov jika peluang untuk masa yang akan datang itu bersyarat diberikan suatu peluang yang terjadi pada saat sekarang. Nah, kalau begitu, biasanya rantai Markov itu digambarkan oleh suatu transisi diagram atau
transisi graf atau graf transisi atau diagram transisi. Diagram transisi, yang sekarang dikatakan, sebenarnya kita akan lihat diagram transisi itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat pertama sekali untuk menentukan suatu diagram transisi itu, yang pertama sekali yang perlu diketahui itu adalah tentu peristiwanya. Apakah peristiwa nanti suatu cuaca hot cold, cuaca panas atau suatu cuaca dingin. Nah, titik ini atau yang ini disebut sebagai state. Nah, itu dia. Jadi titik disebut sebagai suatu state. Nah, sedangkan peluang dari state itu katanya digambarkan sebagai suatu arah menggunakan panah. Jadi kalau begitu, nilai suatu state itu berupa nilai suatu bilangan terbatas, di mana sebagai suatu simbol. Jadi kalau hot kita katakan mungkin dia kosong, kalau cold mungkin dia katakan sebagai suatu dingin. Jadi 01. Kadang-kadang katanya apa? Untuk menentukan diagram transition ini cukup diberikan suatu state dan tanda panah bergeraknya suatu state. Jadi kalau cold ke cold, hot ke hot itu maksudnya dia dari hot ke state hot itu dia bernilai 0,2, hot ke cold dia bernilai 0,8, cold ke hot dia bernilai 0,6, dan cold ke cold itu dia bernilai 0,4. Jadi kalau begitu, perpindahan dari suatu state ke state lainnya itu dapat ditunjukkan dengan menggunakan suatu panah dan memiliki suatu nilai peluang. Nah, diagram transisi ini dapat ditulis ke dalam suatu matrik. Dapat ditulis ke dalam suatu matrik, di mana matrik tersebut berisikan untuk dia daerah yang baris, di baris merupakan suatu peristiwa yang sekarang, sedangkan yang kolom dia untuk peristiwa yang akan datang. Contoh misalnya kalau sekarang dia panas, yang akan datang panas, kenapa dia 0,2? Karena nilai dari transisi diagramnya itu dari hot ke hot itu 0,2. Jika sekarang dia berada pada hot, dia bergerak ke cold, dari panas ke dingin, dari panas ke dingin dia 0,8. Jika dari dingin ke dingin dia 0,4 nih. Dari dingin ke panas dia bernilai 0,6. Jadi kalau begitu suatu rantai Markov itu pertama sekali dipengaruhi oleh state. Yang dikatakan state tadi kita lihat state tadi merupakan suatu peristiwa. State merupakan suatu bilangan yang diberikan kepada suatu peristiwa. Mungkin peristiwa hot itu dia state-nya 0, mungkin peristiwa cold itu state-nya 1. Jadi kadang-kadang orang nanti menunjukkan dengan menggunakan notasi state itu 01, 01. Tidak menggunakan bahasa hot cold. Kalau ini menggunakan bahasa langsung boleh. Jadi itu yang disebut dengan sebagai suatu state. Jadi ada state, ada suatu transisi diagram. Transisi diagram itu harus di dalamnya ada state dan ada arah panah yang akan menentukan dari masa sekarang ke masa akan datang, dan ada suatu nilai peluang. Dan semua nilai peluang itu yang dilengkapi dengan state-state tadi dapat ditulis ditasikan dalam suatu matrik. Nah sekarang adakah aturan-aturan matrik ini? Apakah matriknya matrik sembarangan atau ada aturan-aturan matrik yang dapat diberikan ke dalam
matrik untuk menunjukkan suatu rantai Markov tersebut. Nah, itu akan kita lihat. Bagaimana aturan-aturan matrik tersebut dan apa nama matriknya. Nah, tentu tidak sembarangan matrik yang bisa digunakan untuk menggambarkan suatu rantai Markov. Oke, kita lihat. Nah, katanya begini. Suatu matrik yang menggambarkan rantai Markov disebut dengan matrik transisi. Oke, matrik transisi itu yang harus dipahami. Pertama sekali tadi telah kita bahas, bagian yang membaris adalah untuk kejadian sekarang, XT, sedangkan bagian yang mengolom adalah untuk bagian yang akan datang. Yang terpenting di sini adalah jumlah baris itu harus satu. Jadi kalau kita lihat, jika diberikan simbol P untuk matrik transisi, maka ada beberapa ketentuan. Rho merupakan gambaran sekarang. Ini tadi bro untuk gambaran yang sekarang. Sedangkan kolom merupakan perwakilan untuk masa yang akan datang. Sedangkan entry IJ itu merupakan istilah peluang bahwa untuk yang akan datang itu J diberikan yang sekarang itu I. Jadi dipastikan dengan PIJ. PIJ itu maksudnya I itu adalah sekarang, J itu yang akan datang. Cara menotasikannya tentu ingat X tambah 1 itu merupakan untuk variabel acak yang di masa yang akan datang bernilai J. Sedangkan variabel acak untuk sekarang notasi T itu sama dengan I. Jadi PIJ merupakan suatu notasi atau simbol matrik transisi yang mana cara penulisannya adalah merupakan suatu peluang bersyarat untuk bersyarat di mana peluang yang akan datang itu dapat diberikan, dapat dihitung jika diberikan suatu syarat bahwa peluang yang sekarang itu adalah XT. Jika peluang yang akan datang itu adalah J, maka peluang yang bersyarat yang sekarang itu adalah I. Oleh sebab itu, maka notasi yang diberikan adalah notasi PIJ. I itu yang sekarang, J itu yang akan datang. Oke, jadi sekarang semakin lama semakin jelas gambarannya apa itu rantai Markov. Rantai Markov, jadi kalau kita lihat tadi menurut definisi merupakan suatu barisan dari variabel acak X0, X1 dan seterusnya di mana nilai peluang untuk kejadian yang masa akan datang hanya dipengaruhi oleh kejadian yang pada saat sekarang. Dalam rantai Markov ada suatu variabel lain yang disebut dengan suatu state. State itu merupakan suatu bilangan terbatas atau finite, bilangan terbatas yang digunakan sebagai untuk menentukan nilai-nilai dalam suatu matrik transisi. Ingat, matrik transisi merupakan suatu matriks yang membarisnya menunjukkan suatu peristiwa sekarang, sedangkan mengolomnya dia merupakan suatu peristiwa yang akan datang, dan jumlah barisnya itu haruslah satu. Jadi itu kesimpulan yang kita ambil dari suatu konsep suatu rantai Markov. Jadi kita ingat bahwa kalau notasi rantai Markov itu PIJ untuk setiap komponen transisi matrik PIJ, artinya I merupakan suatu kejadian sekarang, J adalah suatu kejadian untuk masa yang akan datang. Oke, kalau kita gitu kita lihat beberapa catatan di sini yang diberikan bahwa matrik transisi semua possible state merupakan isinya kemungkinan state dalam suatu
ruang state. Jadi artinya bahwa matrik transisi itu dia berisikan suatu peluang state, oke, di dalam suatu ruang state. Ingat, state itu tadi saya katakan bahwa merupakan suatu bilangan terbatas atau finite numbers, 0, 1, 2, dan seterusnya, yang merupakan sebagai bilangan untuk menandakan kepada suatu peristiwa. Jadi contohnya tadi kalau ada hot dan cold, panas dan dingin, maka state hot dingin dapat dikatakan, state hot dapat dikatakan sebagai 0, sedangkan state cold dapat dikatakan sebagai 1. Jadi semuanya itu merupakan, jadi isi matrik transisi adalah, isinya adalah semua nilai peluang untuk bergeraknya atau pindahnya dari suatu state ke state yang lain. Oke. P merupakan matrik kuadrat, ya matrik kuadrat betul, karena dia peristiwa yang akan datang memiliki state yang sama dengan peristiwa yang sekarang. Jumlah row adalah 1, jumlah baris adalah 1. Jadi kalau kita lihat jumlah baris itu adalah 1, yang bergerak yang tetap itu, jadi kalau kita lihat untuk menunjukkan baris itu 1, di sini ditunjukkan bahwa yang bergerak itu J, sedangkan I-nya tetap. Ya, kita pahami tadi bahwa J itu merupakan suatu peristiwa yang akan datang, I adalah peristiwa yang sekarang. Karena baris itu jumlahnya harus 1, tentu barisnya tetap, yang bergerak itu J-nya. Itu mudah dipahami, oke? Sedangkan katanya apa? The column P do not, maka dalam kolom P itu katanya secara umum jumlahnya tidak perlu 1. Tidak jelas sekali saya rasa keterangan-keterangan yang diberikan. Kita akan coba lihat penjelasan-penjelasan bagaimana contoh-contoh soal yang diberikan. Jadi sekali lagi, rantai Markov, suksesnya Anda memahami rantai Markov adalah kesuksesan Anda untuk melihat state-nya bagaimana dan bagaimana cara menentukan suatu matriks transisi. Oke, kita akan lihat contoh berikut. Oke. Nah, diberikan suatu transition diagram. Oke, transisi diagram di sini ada state D, ada state A, state B, state W, dan state L. Jadi kalau kita lihat ada 5 state di sini, ada state D, A, B, W, L. Jadi kalau D ke D itu tidak ada yang langsung dari D langsung ke D, tidak ada, makanya 0. Kalau D ke A dia P, maka di sini P. Dari D ke B, ini dia dari D ke B, dari D ke B di sini ini D. Kalau D ke B kita lihat ini dia, maka nilai D ke B itu Q. Dari BD ke W, dari state D ke W, saat ini dia state D dan selanjutnya adalah W. Nih, dari D ke W tidak ada situ suatu diagram panah, maka 0. Oke. Dan D ke L juga tidak ada, dari D ke L, mana L nih, tidak ada suatu lintasan atau suatu diagram panah atau garis yang menghubungi, itu tidak ada, maka D ke L juga 0. Nah, dari L ke L kenapa 1? Kita lihat L ke L, mana L? Ini L. Jadi dari L ke L kita lihat di sini kenapa dari L ke L1, maka dia yang lainnya itu bernilai 0 karena L ke D nggak ada. Kalau kita lihat L ke D tidak ada dan seterusnya yang lain, maka perlu dinotasikan L ke L itu 1. Kenapa? Karena jumlah baris itu harus 1. Sedangkan L ke D itu nyata-nyata tidak ada, oke. L ke A juga tidak ada, L ke A juga tidak ada,
dan L ke W tidak ada, maka untuk menyatakan dia ini suatu matriks transisi, maka nilai L ke L itu dinotasikan dengan 1. Begitu juga untuk W ke W juga 1. Kenapa W ke W 1? Karena yang lainnya tidak ada. Kita lihat W ke D tidak ada. Langsung ya, garis yang langsung. W ke P, W ke A tidak ada. W ke B tidak ada. W ke L juga tidak ada. Maka untuk menyatakan dia matriks transisi, maka W ke W dia 1. Artinya bahwa dari titik L itu dia tidak berpindah, dia tetap di L. Makanya dia dikatakan 1. Oke, maka kenapa dari state L ke L ini dikatakan 1, dia tidak berpindah tempat, dia tetap dalam situ saja. Makanya tidak ada garis panah yang menunjukkan. Dia tetap di sana dengan nilai 1. Dia tidak berpindah. Tetap di situ saja. Oke, kita akan lihat contoh-contoh soal yang memungkinkan yang dapat untuk mempertajam pengetahuan kita tentang suatu rantai Markov ini. Ingat, ini merupakan perkuliahan perdana, jadi kita tidak membahas yang terlalu yang dalam-dalam dulu. Kita cukup membahas yang masalah-masalah dasar dari suatu rantai Markov. Nah, kita lihat berapa pertanyaan mungkin yang terjadi katanya. Nah, diberikan beberapa matrik transisi untuk suatu rantai Markov, ada matrik A, B, C, dan D. Nah, katanya di sini adalah kita akan menjawab bahwa pertama yang kita lakukan di sini apakah ingin menjawab apakah dia pertama setiap matrik itu benar sebagai suatu matrik transisi, yang kedua kita gambar. Oke, kita lihat gambar A. Matrik A. Matrik A di jawabannya di sini katanya this is not valid transition matrix because the column do not sum to 1. Nah, di sini bukan kolom, saya rasa row ya, baris ya. Maka kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat, oh di sini dia row ya. Oke, berarti ada apa-apa lah. Kita lihat. Yang pertama, matrik A itu dia tidak dikatakan suatu matriks transisi karena jumlah baris tidak nol. Kita anggap baris saja dulu sekarang. Nah, matrik B dia dikatakan, oh ini mengolom ya. Jadi kalau mengolom itu beda konsepnya dengan konsep yang telah kita pahami. Karena kita fokus kepada sifat membaris, dia itu mengolom. Ya tapi tidak jadi masalah. Jadi kalau nanti di buku nanti saudara jumpa jumlah kolom yang harus 1, artinya apa? Untuk daerah kolom itu merupakan suatu peristiwa yang sekarang dan membaris adalah suatu peristiwa yang akan datang. Jadi sekali lagi kita berikan pemahaman dan saya berikan suatu pengalaman yang berharga bahwa dalam beberapa konteks buku ada yang menyatakan harus jumlah barisnya 1, dan ada beberapa buku yang mengatakan harus jumlah kolomnya 1. Nah, apakah ini kedua-duanya benar? Ya, benar. Tetapi dengan syarat. Kalau dikatakan jumlah baris yang harus 1, itu sudah kita jelaskan tadi bahwa untuk jumlah baris itu adalah menyatakan peristiwa yang sekarang, jadi dan untuk yang mengolom yang masa yang akan datang. Tetapi kalau konsepnya harus jumlah kolom yang 1, artinya apa? Yang mengolom itu yang akan datang dan yang yang mengolom itu yang sekarang dan membaris itu yang akan datang. Jadi kalau konteks soal ini bahwa benar bahwa yang matrik B itu matrik transisi karena jumlah yang mengolom itu adalah yang 1, dengan arti kata bahwa yang mengolom itu merupakan state. Ingat state dari namanya state yang sekarang, sedangkan yang membaris adalah state yang akan datang.
Matrik C begitu juga, benar dia adalah matrik transisi karena yang mengolom adalah 1. Oke, yang mengolom adalah yang 1. Sedangkan matrik D juga dia tidak valid, bukan matrik transisi karena untuk kolom kedua dan kolom ketiga jumlahnya lebih dari 1. Nah sekarang bagaimana cara menggambar dia transisi matrik atau menggambar transisi diagram transisi. Nah, kita akan lihat yang untuk nomor B. Nah, yang B ini menyatakan bahwa dia sekarang 2/3, kalau kita katakan dia state 1 dan state 2, ini state 1, ini state 2, ini state 1, ini state 2. Ini kalau kita katakan gambar B dengan state 1, state 2. Nah, untuk 2/3 maksudnya apa? Jika dia sekarang di state 1 dan yang akan datang juga state 1, 2/3. Maka kita katakan garisnya 2/3. Dari state 1 dia pindah ke state 1 dengan peluang. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita lanjutkan teori ini. Nah, sekarang untuk yang lanjutnya. Nah, untuk yang 1. Nah, 1 ini artinya kalau kita sekarang di state 2, yang akan datang state 1. Jadi dia bergerak dari 2 ke 1 dengan state 1. Nah, tanda panahnya perhatikan. Nah, kalau teori yang sebelumnya kita bahas, kalau dia jumlah membaris tentu beda. Kalau dia jumlahnya membaris, di sini tentu yang akan datangnya 2, yang sekarangnya 1. Jadi maksudnya kalau dia membaris, dia akan menjadi bahwa di awalnya 1 dan akan datangnya 2. Jadi di awalnya 1, akan datangnya 2, dia harusnya 1. Tetapi di sini kok sepertiga. Nah, di sini jadi pertanyaan. Jadi hati-hati meletakkan konsep. Kalau konsepnya itu berdasarkan kolom seperti soal ini, maka letakkan state yang sekarang pada kolom nih dan yang akan datang pada baris. Jadi kalau kita lihat diagram transisi atau transisi diagram untuk contoh soal B, sekali lagi saya jelaskan, dari 2 ke 1, 1 itu digambarkan dengan di atasnya sekarang itu 1, 2, di sini punya 2, dan yang akan datang 1, dia 1. Nah, untuk sepertiga artinya apa? Sekarangnya 1, yang akan datangnya 2. Dari dia bergerak dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2, dia bernilai sepertiga. Oke. Jadi begitu, jangan salah. Nah, untuk yang soal C begitu juga. Soal C kalau kita lihat, kalau kita nyatakan juga state-nya 1 dan state 2. Jadi kalau kita lihat state 1 dan state 2, angka 0,25 atau 1/4 sekarang 1 akan datang 1. Jadi dia dari state 1 ke 1. Ini dia 1/4, 0,25. Nah, sedangkan state ini menyatakan bahwa dia dari 2 ke 1. Yang sekarangnya 2, yang akan datangnya 1. Jadi dari 2 ke 1, dari 2 ke 1, dia bernilai setengah. Ingat tanda panahnya. 2 ke 1 setengah. Untuk yang ini, dari state 1 ke state 2. Yang sekarang 1, yang akan datang 2. Maka 1 ke 2 mana dia? Ini dia 0,75 atau 3/4. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya mewanti-wanti bahwa kalau konsep kita di awal, kita nyatakan dia baris yang sekarang, kolom yang akan datang, ternyata pada saat kita bahas contoh soal di buku lain, ternyata ada yang menyatakan bahwa kolom, jumlah kolom yang harus 1. Beda dengan teori kita. Harus baris yang 1, tapi ada kolom yang harus 1. Benar, boleh benar.
Di mana benarnya? Tergantung meletakkan state-nya. Kalau mengolom satu artinya kalau jumlah kolom yang harus satu, maka state kolom adalah state yang sekarang dan state yang baris adalah state yang akan datang. Oke, itu pengalaman yang berharga yang kita dapat untuk pertemuan yang perdana ini. Nah, tapi secara terus-menerus, secara kontinu nanti, kita akan lebih fokus menyatakan bahwa yang membaris yang satu. Seperti contoh berikut misalnya. Ada suatu pergerakan kutu. Kutu bergerak, jadi kalau kita lihat matrik transisinya, kalau dinyatakan state 1, state 2, state 3, maka 1 ke 1 itu adalah 0,6. Ini dia. Sedangkan 1 ke 2 itu adalah 0,2. Sedangkan 1 ke 3 itu 0,2. Jadi jumlah barisnya yang satu. Berbeda dengan contoh soal tadi. Artinya bahwa state yang pada posisi baris adalah state yang sekarang, state yang kolom adalah state yang masa datang. Jadi kalau titik 0,8 ini artinya apa? Dari state 3 dia pindah ke state 2, bergerak ke state 2. Jadi 32 kita lihat pada kolom, ini 3 dan 2-nya panahnya bernilai 0,8. Ini dan 0,8. Jumlah membaris adalah 1. Ini merupakan contoh yang sesuai dengan teori yang pertama. Jadi sekali lagi saya sampaikan, ingat hati-hati dalam membaca soal. Apakah dia state yang sekarang itu berada di kolom atau di baris? Karena letak state itu mempengaruhi bentuk matrik transisi. Jika state yang akan datang berada pada posisi kolom, maka yang membaris harus satu. Tapi jika yang state yang akan datang berada pada membaris, maka jumlah kolom harus satu. Jadi hati-hati untuk masalah matrik transisi ini. Kita sudah bahas, sudah lihat contoh, dan alhamdulillah ternyata saya mengambil contoh soal secara acak dari berbagai buku, ada hikmahnya untuk pembelajaran kita. Nah sekarang ada Chapman-Kolmogorov equation. Nah Chapman-Kolmogorov equation ini ada pertanyaan, gini maksudnya begini. Biasanya yang bergerak itu dari T tambah 1 ke T. Jadi kalau T-nya 1, dia bergerak ke X0. Tetapi sekarang kalau dia X-nya 3, tentu bergerak ke 2. Nah sekarang permasalahannya, oleh Kolmogorov-Smirnov katanya, ada kasus itu dia dapat bergerak menjadi 2 langkah. Kalau yang soal sebelumnya kita lihat, ini merupakan teori sebelumnya. Teori sebelum ini dikatakan bahwa PIJ itu adalah peluang yang mana katanya transisi itu bergerak dari state I ke state J dalam 1 langkah. Lalu sekarang bagaimana state-nya itu bergerak kalau 2 langkah, kalau 2 step. Artinya katanya jika state I ke state J itu katanya state I ke state J itu katanya bergerak untuk 2 langkah. Nah ini yang perlu kita bahas sekarang. Nah, kita akan lihat bagaimana dia kalau bergerak untuk 2 langkah. Jadi 2 langkah yang dimaksudkan ini nanti bisa 2 hari, bisa 2 generasi, bisa 2 tahun, atau seterusnya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia maksudnya. Nah, jadi sekarang perhatikan. Jadi kalau kita katakan yang masa yang akan datang itu adalah X2 sama dengan J, X0 sama dengan I, maka secara teori dapat dikatakan bahwa PX2 itu dapat dihitung, nih kalau dia ini kita lihat, bahwa PX2 bersyarat, nih kita lihat,
Px2 sama dengan J dan X0 besaran I, maka katanya dihitung harus dengan menggunakan teori X2 sama dengan J, X1 sama dengan K, dikali dengan Px1 sama dengan K. Ingat teori peluang bersyarat yang telah kita pelajari pada saat teori probabilitas. Nah, menurut teorinya katanya bahwa untuk peluang X1 menurut teori rantai Markov kita ketahui bahwa X2 ini tentu dia dipengaruhi oleh X1 dan X0. Ingat teori sebelumnya, tapi secara perhitungan tetap dia hanya dipengaruhi kejadian yang sekarang, yang akan datang di X2 tentu dipengaruhi oleh yang sekarang. Tetapi dalam notasi X0 muncul. Nah, X1 juga X0 secara bertingkat. Nah, menurut teori, kalau X2, X1, dan X0, tentu yang ada itu X2, X1 saja, dan X1, X0 saja. Artinya, inilah yang disebut dengan bergeraknya itu dua tahap. Yang pertama dari X2 ke X1, yang kedua dari X1 sampai ke X0. Jadi peluang dua tahap itu artinya ada dua kali proses rantai Markov yang harus dipenuhi. Kalau untuk X2 ke X0 berarti dia harus bergerak dari X2 X1 dan X1 X0. Nah, tentu peluang dari PX2 J X1K itu menjadi peluang KJ. Kenapa harus KJ? Tadi kita ingat waktu cerita single state itu PIJ. PIJ itu I notasi sekarang, J akan datang. Jadi kalau KJ, X1 yang sekarang, S2 akan datang, berarti cara notasinya PKJ dikali dengan IK. Jadi kalau dalam perkalian, PKJ kali PIK itu sama dengan ini, PKJ PIK. Kenapa PIK? Karena ini kita lihat, I-nya adalah yang sekarang untuk X0, X1-nya yang akan datang K, maka di sini notasinya PIK. Menurut teori perkalian, A kali B sama dengan B kali A, tentu PKJ kali PIK sama dengan PIK kali PKJ. Nah, di sini serunya. Kita harus ingat, ini merupakan notasi perkalian matrik. Nah, dari mana kita tahu notasi perkalian matrik? Coba kita lihat. Ada matrik A11, komponen A11, A12. Ada notasi matrik A21, A22, kita kalikan dengan matrik yang sama. Maka tentu untuk elemen ini saja, cara mencarinya bagaimana? A11 kali A11 tambah A12 kali A21. Jadi kalau cara menuliskan secara singkat, tentu dengan ada tanda tambah, tentu kita gunakan sigma. Ini sigmanya. Oke. Nah, AIJ-nya coba lihat. AIJ-nya tetap AIK dan AKJ. Artinya cara K-nya itu bergerak dari 1 sampai 2, IJ-nya itu tetap. Nah, kita lihat ini IJ-nya. Kalau kita lihat dia sigma AIK dan J, dia tetap akan menggunakan notasi yang sama. Di sini untuk kolom A11 di sini, maka nanti di sini kita lihat dia akan selalu menggunakan AIJ. Oke. Di sini I-nya 1, J-nya 1, sedangkan K-nya bergerak 1 sampai 2. Oke. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini merupakan notasi 1-1. Ingat matrik 1-1, 1-2. Pasti di sini I-nya 1, J-nya 1, dan K-nya bergerak dari 1 sampai 2. Oke, sekali lagi. Contoh misalnya 11, A11, ini kan perkalian A11, A11, berarti I-nya 1, J tetap 1, K-nya 1. Dan yang berikutnya tambah A12, A21. I-nya 1,
J-nya 1, K-nya bergerak 2. Kenapa K-nya bergerak? Dari K1 sampai 2. Di sini notasi K, K-nya bergerak 1 sampai N, sedangkan IJ-nya tetap. Oke, kalau begitu untuk menentukan yang 2 langkah, cukup kita kalikan matriknya 2 kali. Oke. Secara notasi dapat ditulis cara mencarinya bagaimana? K-nya bergerak sampai 2, nih, K-nya bergerak sampai 2, karena K-nya sampai 2, dan IJ-nya tetap I di depan, J di belakang. Nah, tentu kita bingung seperti apa contoh soal yang bisa menggambarkan seperti ini. Nah, itu sebabnya kita mengadakan pertemuan kuliah daring ini. Kita berikan contoh soal yang cukup banyak untuk mempertajam teori. Oke, jadi kalau kita lihat contohnya, jadi kalau kita lihat itu untuk 2 langkah. Kalau 3 langkah, tadi matriknya kali 3. Oke, matrik kali 3. Kalau menggunakan teori ini P pangkat 3, kalau menggunakan teori tentu K-nya bergerak sampai 3, IJ-nya itu tetap. Nah, sekarang contoh kalau untuk sampai T tentu sampai perkalian matrik T. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara memandang bahwa suatu soal itu dapat dikerjakan dengan menggunakan notasi yang panjang, artinya dengan menggunakan tanda sigma K bergerak IJ tetap, atau dengan menggunakan notasi matrik. Oke, kita lihat contoh misalnya. Nah, coba lihat sekarang contoh. Pergerakan kutu pada soal awal tadi. Nah, yang ditanya adalah X2, X0. Artinya bergerak 2 tahap. Jadi X2, X0 itu bergerak 2 tahap. Artinya K-nya itu, kalau K-nya itu bergerak 2 tahap, 1 sampai 2. Sedangkan I-nya 1, K-nya 2. Jadi kalau notasinya I-nya 1, K-nya 2, coba lihat. Ini dia. I-nya tetap 1, J-nya 3. Di sini kan I1, J3, K-nya 1, 1, 1. Oke? Kita lihat lagi I-nya 2, tetap I-nya 1. Yang K ini di dalam. Coba K di dalam. Tadi ada rumus tadi. K-nya kan ini nih. Rumusnya kan begini tadi. Sigma AIK AKJ. Kalau tadi PIK PKJ. I-nya tetap di luar 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. K-nya bergerak sebanyak state. State-nya ada 3. Maka state-nya 1, 1 untuk K1, 1. K22 dan K33. Nah, kalau menggunakan matrik, pergunakan matrik kali matrik 3 kali 3 2 kali. Sedangkan notasi yang untuk 1, 3 artinya pada saat sekarang 1, ini saat sekarang 1, yang akan datang 3 berarti dia nanti pada notasi hasil perkalian. Ini dia kali di sini. Pada nanti hasil kali matriknya itu 0,6 kali 0,2, 0,2 kali 0,6, 0,2 kali 0,2. Notasi akhirnya nanti dia terletak pada notasi untuk yang sekarang 1, yang akan datang 3. Jadi mana maksudnya? Pada baris ke-1, hasil kali matrik ini untuk elemen matrik yang baris ke-1 kolom ke-3 adalah untuk menjawab soal ini gitu loh. Sedangkan dengan menggunakan uraian cara panjang, kita harus ingat konsep. I-nya 1, J-nya 3, K-nya bergerak dari 1 sampai 3 gitu. K-nya kenapa? Karena step-nya ada 3. Contoh seperti soal tadi, I-nya 1, J-nya 3. I-nya 1, J-nya 3. I-nya 1, J-nya 3. Sedangkan K-nya bergerak 1, 2, 3. Jadi kalau gitu P11 kali P13. Mana P11? Nih,
11 0,6. 1/3 mana? 1/3 0,2. Berarti 0,6 kali 0,2. Tambah. Kenapa tambah? Pakai sigma. Ini tadi sigma. Tambah. P12, 1/2, 0,2. P23, P2/3, 0,6. 0,2 kali 0,6. P13, 0,2. P33, 0,2. 0,2 kali 0,2. Hasilnya adalah 0,28. Jadi kalau begitu, persamaan tadi yang disebut dengan Kolmogorov equation tadi merupakan suatu konsep untuk menentukan bahwa state itu bergerak 1 kali atau 2 kali. State itu bergerak 1 langkah atau 2 langkah. Nah sekarang bergerak 1 step, 2 step itu dalam aplikasi soal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa berupa 2 hari, bisa berupa 2 generasi, dan seterusnya gitu. Oke, kita lihat contoh-contoh soal mungkin seperti ini misalnya. Diberikan matrik rantai Markov. Sekarang pertanyaannya, apakah ini betul matrik transisi? Jawab saja. Kalau kita jumlahkan dia membaris itu 1, berarti dia memang benar untuk disebut sebagai matrik transisi. Nah sekarang pada contoh soal ini, dia dikatakan matrik transisi karena jumlah mengolomnya yang 1. Ingat, jumlah mengolomnya yang 1. Oke, ini saya katakan tadi kalau jumlah mengolomnya yang 1 artinya apa? Bahwa yang mengolom ini yang sekarang, yang membaris yang akan datang. Jadi hati-hati cara melihat sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau dikatakan state itu 2 change to 4, artinya yang kita tengok 2 itu pada baris. Oke, jadi kalau dia coba lihat nih, find the probability that state change to state 4 in the 6th step. 6 langkah. Jadi kalau 6 langkah tentu artinya kita kalikan matrik itu sampai 6 kali kalau menggunakan teknik perkalian matriks. Oke. Kita kalikan matriknya 6 kali, lalu lihat posisi yang diinginkan. 2 change, katanya state 2 berubah ke 4. Artinya yang sekarang 2, yang akan datang 4. Karena matriknya itu, karena matrik transisinya dia mengolom menjumlah 1, ini kan menggolom nih. Kalau baris kan dia bukan 1 tapi kolom, maka untuk mengatakan 2, 4, tengok yang 2 di atas nih, posisi mengolom itu yang sekarang, lalu membaris yang akan datang. Makanya dia jawabannya adalah 0,1874. Tapi kalau dia membaris 1, artinya dia pada saat sekarang pada baris dan pada saat yang akan datang pada kolom. Itu kalau dia membaris. Jadi sekali lagi saya perlu sampaikan di sini bahwa rantai Markov ini merupakan suatu pelajaran yang harus diteliti betul baik-baik. Itu kalau menggunakan cara matriks, kalikan sampai 6 kali. Tapi kalau dengan menggunakan cara panjang, ya mudah saja. Cara panjang, ingat I-nya 2, J-nya 4. Dan K-nya bergerak 1 sampai 6. Kenapa 1 sampai 6? K-nya bergerak 1 sampai 5 karena state-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi itu kalau itu untuk 2. Itu untuk 2 state. Tapi untuk bergerak 2 kali. Itu rumus untuk bergerak 2 kali. Ingat yang saya sampaikan tadi, menggunakan rumus kalau dia bergerak dia 2 kali. Tapi kalau 3 kali, 6 kali, dia gunakan beda lagi. Kalau dia bergerak 3 kali, cari dulu 2-nya, baru kalikan 1. Kalau 6 kali, bisakah pakai rumus tadi? Tidak bisa. Kalau 6 kali dia bergerak 6 langkah, dia untuk 6 step, 6 langkah,
Maka kalau menggunakan cara rumus, cari dulu rumus yang 2 kali, yang 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Tapi kalau dia menggunakan matrik, kita terus saja mengalihkan matrik sampai 6 kali matrik. Sekali lagi, pengalaman yang berharga pada soal ini, untuk mencari langkah ke-6 dari soal yang ada, maka rumus yang tadi itu dikerjakan bertahap. Dicari dulu untuk bergerak 2 langkah, lalu 3 langkah. Kalau 3 langkah tentu yang 2 langkah tadi telah dapat dikalikan selangkah. Kalau mencari 4 langkah tentu yang 3 langkah tadi sudah dapat, kalikan lagi langkah keempat, dan begitu seterusnya. Kalau menggunakan matrik, kita terus langsung menggunakan matrik tadi dikalikan sampai 6. Dikalikan 6 kali. Oke, memang teori rantai Markov ini semudah-mudah mudah-mudah sulit. Dikatakan mudah enggak juga, dikatakan sulit tidak juga. Oke. Nah, kita lihat contoh misalnya seperti ini. Nah, in Melbourne, ya, katanya di Melbourne selama 3 bulan dari pada tahun 83 diberikan jumlah kering-kering. Oke, kering-kering ada 57 hari. Kering basah 12 hari, total 69. Artinya pada saat sekarang kering, besok kering 57. Pada saat sekering, besoknya basah 12. Pada saat sekarang basah, besoknya kering 12. Pada saat sekarang kering basah, besoknya basah 8. Maka katanya untuk menyusun suatu matrik transisi dari data yang ada, ingat perlu dilakukan pembagian seperti ini 0, karena ingat dia membaris yang jumlah 1, makanya apa? Untuk menghasilkan 0,826 ini adalah 57 dibagi 69 adalah 0,826, 12 dibagi 69 0,174. Sedangkan 0,6 ini adalah 12 dibagi 20, sedangkan 0,4 ini 8 dibagi 20. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dalam proses realnya yang sering terjadi itu ini. Diberikan data, kalau besok kering, kalau dia sekarang, ingat kalau membaris, yang baris itu sekarang, yang kolom itu akan datang. Kalau sekarang kering, besok kering 57, sekarang kering, besok basah 12, sekarang basah, besok kering 12, sekarang basah, besok basah 8. Ini belum merupakan suatu matrik transisi. Nah, untuk menjadikan matrik transisi perlu nilai setiap elemen tadi dibagi per jumlah baris. Kenapa harus per jumlah baris? Karena pembagiannya inilah menjamin nanti dia 1. Ingat kenapa begitu? Karena kita meletakkan state yang sekarang pada baris, besoknya atau yang akan datang pada kolom. Maka ini dia. Nah, sekarang pertanyaannya, to calculate the probability that it will be dry 2 days. Nah, jadi 2 days itu 2 tahap, 2 step. 2 days, 2 step. Maka seperti rumus tadi, X2-nya 0, X0-nya 1. Artinya apa? Kita ingin menghitung peluang kalau pada saat ini diketahui dia adalah wet, oke. Besoknya 2 langkahnya itu 2 hari berturut-turutnya itu adalah kering. Jadi dry 2 days after wet. After wet. Jadi wet yang sekarang, ingat wetnya, dan 2 hari berikutnya, dan 2 hari berikutnya itu adalah kering. Dan minta hitung berapakah nilainya, berapakah peluang itu akan kering 2 hari setelah wet. Tentu kalau 2 hari setelah berarti yang sekarangnya itu wet. 1. 2-nya itu punya si dry. Oke. Nah, menggunakan cara rumus, ingat dia akan selalu I-nya 1,
J-nya 0, I-nya 1, J-nya 0, bergerak K-nya 0-nya pertama 1. Karena state-nya ada 0, 1, tentu K-nya itu 0, 1. J-nya itu tetap ingat yang dikatakan I itu yang sekarang, J-nya itu 0, maka I-nya itu tetap 1, J-nya tetap 0, I-nya tetap 1, J-nya tetap 0. Untuk K bergerak dari 0 sampai 1. Nah, ini merupakan suatu aplikasi yang menarik. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Artinya, state itu bisa merupakan lompat hari. Ini dari data itu hari ke hari, maka diminta 2 hari berikutnya dia sudah melompat. Nah, contoh soal ini begitu juga. Ini merupakan generasi. Ya, ini generasi. Katanya gini, diasumsikan bahwa nih profesi dari laki-laki itu dapat dikategorikan menjadi profesional, tenaga terlatih labor, dan tenaga labor terlatih, dan tenaga labor tidak terlatih. Diasumsikan bahwa anak dari laki-laki yang profesional itu 80%-nya profesional, 10%-nya skill, dan 10%-nya unskilled labor. Ini maksud ceritanya adalah jika saat ini profesional, maka yang akan datang profesional juga akan 80%, yang akan datangnya labor skill 10%, dan yang akan datangnya unskilled labor 10%. In the case son of skill labor, artinya pada kasus saat ini anaknya skill labor, yang sekarang skill labor, maka yang akan datangnya skill labor juga 60%, yang akan datang 20% profesional, dan yang akan datang 20% unskilled. Dan akhirnya katanya, untuk yang sekarangnya dia unskilled labor, maka yang akan datang 50%-nya unskilled labor, yang akan datang 25%, dan untuk setiapnya itu, maksudnya setiapnya itu 25% profesional dan 25% skill adalah 25%. Nah, jadi kalau begitu, yang akan ditanyain, find the probability that random diffusion grandson. Nah, grandson ini generasi jadinya kan. Pertama generasi son, kedua generasi grandson. Jadi soal ini juga melambangkan dia 2 tahap, 2 langkah. Kalau tadi hari per harinya itu diketahui, ditanya 2 hari berikutnya, itu juga 2 langkah. Jadi 2 step itu dalam aplikasinya bisa bermacam-macam. Nah, inilah pengalaman soal yang harus kita pahami. Nah, bagaimana cara menuliskan dalam bentuk transisi matrik? Beri state 0 untuk profesional, state 1 untuk skill labor, state 2 untuk unskilled labor. Nah, bagaimana cara menghitung, bagaimana cara membuat matrik transisinya? Matrik transisinya pun harus dilihat. Nah, kita lihat matrik transisi yang diberikan untuk soal ini sebagai berikut. Nah, ini dia. Nah, kita patokan membaris 1, maka artinya kalau sekarang dia profesional, besok dia profesional 0,8. Kalau sekarang dia profesional, besok dia skill labor 0,1, 10%. Kalau sekarang dia profesional, besok dia adalah unskilled labor 0,1. Nah, ini data ini ada dalam soal. Nah, yang 60% tadi artinya apa? Sekarang dia skill labor, besok dia skill labor adalah 0,6 juga. Sesuai dengan soal yang diberikan pada soal sebelumnya. Oke? Nah, yang 0,5 juga sekarang dia unskilled labor, besok dia unskilled labor 0,5. Sedangkan 0,25 lainnya sama besar,
baik untuk dia yang sekarang unskilled labor profesional dan sekarang unskilled labor dia skill labor besoknya 0,25. Jumlah per baris adalah 1. Nah, ditanya untuk generasi grandson, apa yang ditanya? Kalau diketahui katanya dia itu adalah profesional, berapa untuk grandson-nya itu menjadi unskilled. Jadi ingat I-nya 0, J-nya 2. Jadi selalu I0, J2, I0, J2, I-nya 0, J-nya 2. Yang bergerak K-nya, dari mana K-nya bergerak? Dari 0, bergerak 1, bergerak 2. Jadi yang pertama tentu P00 0,8 nih ya. Dikali dengan P02 0,1 nih, 02 0,1 dan seterusnya. Oke, nah hasil inilah dikatakan peluang untuk generasi grandson. Kalau diketahui dia profesional, berapakah peluang dia menjadi unskilled labor? Oke, jadi kalau kita lihat teori-teori yang telah kita bicarakan tadi, jadi kalau menggunakan, kenapa notasi ini bisa ini? Karena dia menggunakan untuk 2 step. Kalau 3 step bisa langsung Pak? Enggak bisa. Kalau 3 step, kita cari 2-nya dulu, oke? Baru cari 1. Jadi kalau dia untuk 3 step, lebih aman gunakan matrik kali 3. Matriknya bukan kali 3. Matriknya 3 kali P kali P kali P. Untuk menjawab 3 generasi. Mungkin setelah ada grandson, mungkin ada lagi grand-grand-grandsonnya. Oke, saya rasa penjelasan hari ini sangat baik sekali, saya rasa merupakan penjelasan awal mata kuliah kita tentang mata kuliah yang kita bahas untuk rantai Markov. Jadi sekali lagi dalam pengalaman kita melihat contoh soal dari rantai Markov tadi, lihatlah soalnya itu apakah matrik transisi yang disyaratkan itu berjumlah 1 membaris atau mengolom, itu perlu kita selidiki dengan baik. Karena untuk sukses belajar rantai Markov seperti yang saya sampaikan di awal bahwa